Ya, oke teman-teman, kembali lagi kita membahas Wapres Gibran. Ini kemarin atau lanjutan daripada pembahasan kita teman-teman, yaitu atas tuntutan daripada Supan ini. Dan kali ini AHY menampar daripada arogansi Supan ini, yang ikut juga atau tuntut balik daripada Subhan dan Roy. Di sini kita bisa lihat bahwa sosok kepemimpinan daripada Wapres Gibran ini sangat banyak, atau bisa kita bilang ada saja orang tertentu yang ingin menjatuhkan, dimulai dari memfitnah. Kemarin kan Jokowi atau ayahnya daripada Wapres ini berkali-kali difitnah ijazah, dan tidak lama lagi selesai itu datang lagi masalah ini yang menimpa anak sulungnya itu, yaitu Wapres Gibran, yang menurut Subhan ini, atau kenapa dia melaporkan bahwa menurut dia tidak layak menjadi daripada Wapres Gibran ini karena dia tidak memiliki ijazah atau tidak melewati daripada SMA, minimal katanya SLTA baru bisa menjadi Wapres. Nah, pertanyaannya sekarang teman-teman, kenapa baru muncul gugatan seperti itu? Kalau memang dari dulu udah tahu, kenapa baru muncul? Sementara udah duluan dia menjadi daripada pimpinan, dimulai dari wali kota. Dan nggak mungkin jaksa bodoh kemarin mensahkan daripada kepemimpinannya itu tanpa mengetahui data-data yang udah valid teman-teman. Dan berikut kita coba membaca atau melihat video langsung daripada Wapres Gibran dan juga tanggapan-tanggapan daripada komentator kita. Gibran Raka Buming Raka dan Kabinet Merah Putih dipastikan solid, serta kali ini kita berbicara banyak soal gugatan ngawur kepada Mas Wapres Gibran. Nah, memang kali ini otak politiknya mulai terbongkar nih, karena awalnya ternyata menggugat ijazah, endingnya malah mendesak Gibran untuk mundur. Nah loh, rupanya ada udang di balik batu. Kemudian kita melihat bagaimana soliditas antara Pak Menteri AHY dan juga Wapres Gibran Raka Buming Raka, yang tentu saja kedua pemimpin muda ini, kedua tokoh politik muda ini benar-benar tengah dicoba diserang pun oleh kaum-kaum sakit hati, agar memang mereka tidak ingin melihat Indonesia maju, tidak ingin melihat Indonesia memiliki figur muda sekeren Pak Wapres Gibran dan juga Menteri AHY. Nah loh, kali ini ternyata usaha-usaha mereka benar-benar dipatahkan oleh statement cerdas Wapres Gibran. Ini buku Pak Bambang Tri kan, dengan ini kan Pak Bambang Tri masuk penjara kan, ya kan, tunggu dulu masuk kan, terus Pak Bambang Tri sudah menjalani kan, nah sekarang pembebasan bersyarat kan, kalau Bapak ribu-ribu lagi bisa masuk lagi loh Pak. Ini intimidasi ini, saya kampus yang menerbitkan ijazah itu sudah menyatakan bahwa ijazah ini asli, begitu loh. Istilahnya mau ini bahasa saya ya, saya tidak ada keberpihakan. Istilahnya abang mau kuliah di situ masuknya sebulan sekali, ya nggak ikut kuliah pun, tapi yang menerbitkan menyatakan oke, asli, clear, harusnya selesai dong. Tapi Anda tidak puas. Kalau tidak salah ya, Perbatim mungkin yang mendekati Perbatim ya, yang dikatakan kami meyakini bahwa Insinyur Joko Widodo adalah alumni Fakultas Kehutanan UGM. Kami meyakini alumni Fakultas Kehutanan ini meyakini. Kenapa tidak yang ngomong kami meyakini itu yang Anda tuntut? Ya, karena kalau ini palsu, ya, maka ijazah ini dipakai untuk capres. Ya kan gampang Bang sebenarnya. Ya, kalau misalnya Pak Jokowi bersikuku tidak ingin menunjukkan ijazahnya yang kata UGM tadi asli, ya Anda tuntut aja UGM-nya. Sebenarnya hipotesis kami ya, karena kami paham bahwa ijazah itu akan dipegang dan disembunyikan sampai kiamat. Ya, jadi oleh karena itu kami sah-sah saja kan pemilik ijazah memegangnya sampai kiamat. Sah kalau dia bukan pejabat publik. Sebenarnya kalau Anda tidak bisa menghadirkan Pak Jokowi, ya kan tinggal minta UGM aja, atau Anda tuntut aja UGM. Kalau Anda memang tidak percaya kata-kata UGM, ya tuntut UGM-nya. Kalau ternyata terbukti dia tidak benar, otomatis Pak Jokowi juga terbukti salah, begitu kan? Menurut saya tidak tahu sampai di situ. Tapi yang pasti, ya kasus ijazah ini tetap jalan. Tetap jalan, gitu. Jalan ya. Iya, jalan. Kemarin semua terlapor sudah diperiksa. Nah,
mungkin minggu ini ahli-ahli itu dimintain keterangan sebagai BAP, kalau dulu kan sebagai legal opinion. Ya, teman-teman, begitulah pendapat daripada yang menganggap bahwa ijazah daripada Wapres dan juga Jokowi ini, mereka sudah meyakini atau sudah benar-benar yakin bahwa ijazah mereka itu palsu. Dan di Gibran ini juga anak sulung daripada Jokowi ini memiliki ijazah atau dia tidak melewati daripada sekolah SMA atau sekolah menengah pertama, sehingga tuntutan mereka ini kenapa bisa menjadi cawapres sementara dia tidak melewati daripada sekolah SMA, teman-teman, minimal SLTA. Nah, kalau menurut saya yang menjadi pertanyaannya, kenapa baru muncul gugatan tersebut setelah mereka menjadi pemimpin? Kenapa bukan dari dulu muncul pertanyaan-pertanyaan seperti begitu atau gugatan seperti begitu? Karena tidak mungkin jaksa menjadikan mereka atau meyakini mereka menjadi pemimpin sebelum memeriksa daripada atau melihat daripada data-data mereka dari awal. Lah, itulah yang menjadi yang sangat kita herankan, karena bisa kita lihat di sini hanya mencari sensasi atau hanya supaya dikenal di publik bahwa ini bisa dikomentar, padahal komentarnya itu pun negatif, hanya menjatuhkan orang. Gitu ya, kalau sekarang sudah pro justisia, jadi dia modelnya mungkin sudah BAP ahli gitu ya. Nah, ini nanti baru ya, biasanya mereka langsung menetapkan tersangka-tersangkanya, karena dari awal naik ke penyidikan kan karena udah pasti ada tindak pidana di sini gitu ya, dan itu sangat jelas sebenarnya gitu ya. Dan memang ya sebenarnya kemarin kalau nggak ada rusuh harusnya ini dia naik gitu ya, menjadi menetapkan tersangkanya, tetapi karena ada kegiatan lain gitu ya, prioritas lain yang dilakukan oleh teman-teman Polda Metro Jaya, akhirnya mungkin agak mundur gitu ya, agak delay lah gitu ya. Jadi tidak tetap jalan ya. Saya barusan konfirmasi juga jalan pemeriksaan daripada saya datang ke Polda Metro gugatan mereka ini, teman-teman. Ibu berusia 60 tahun ditemani putranya disangka seorang pengantin setelah surat permohonan penetapan tersangka terhadap di sini ada lagi surat permohonan. Begitu, karena kita harus konsentrasi ke situ. Terus yang kedua adalah persoalan demonstrasi dan lain sebagainya itu biarkan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, karena itu adalah tindakan-tindakan yang juga melanggar hukum ya, kan sudah banyak juga tersangka itu ya. Nah, terus yang paling penting adalah ini sudah terlalu lama nih, saya lagi menagih Polda Metro SP2 HP saya, dan saya menemui penyidik saya untuk bertanya apakah sampai di mana penyidikan yang dilakukan hingga terakhir sebelum demonstrasi dilakukan. Dan harus segera dilanjutkan terus biar mendapatkan kepastian hukum, ya kan? Apalagi pihak-pihak sana tuh udah ngurusin demo tuh, senang kalau ada demo itu terhambat pemeriksaannya. Tetapi tunggu dulu, bahwa Polda Metro Jaya khususnya Kamnek ya, itu harus on the track ya, karena itu peristiwanya dipegang oleh pihak cyber ya, untuk persoalan demonstrasi itu yang dibawa ke ranah hukum ya. Jadi anarki 2025 itu jangan memecah konsentrasi kita untuk perbuatan hukum pidana yang dilakukan, perbuatan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh unsur TF ya. Jadi itu tetap konsentrasi. Saya akan mendesak dan berkonsultasi dengan penyidik saya yang memeriksa kami, baik pelapor, saksi pelapor, untuk segera menaikkan segera menaikkan status mereka menjadi tersangka. Karena ini semakin lama rakyat atau publik atau pendukung kami, kalaupun dikatakan itu adalah kelompok kami atau pendukung kami, itu bertanya terus nih, ini kapan? Ya, Polda Metro harus tegas juga di sini, ya, tegas untuk segera menaikkan ini di ranah tersangka. Ya,
Yang saya hormati dan muliakan, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Raka Buming Raka. Terima kasih Pak Wapres yang berkenan hadir di tengah-tengah kesibukan Bapak. Kalau memang kader itu merasa yakin, sampai detik ini kader itu membuat suatu laporan enggak ke pihak kepolisian bahwa dia tahu ada seorang yang bernama Joko Widodo dibuat ijazahnya di Pramuka. Berani nggak dia buat laporan? Saya nggak ada urusan dengan polisi. Jadi jangan cuma ngoceh di media, ngoceh di podcast. Jadi istilahnya itu hanya bermain-main di media sosial itu kan nggak bagus, nggak elok. Kalau memang dia yakin bahwa dia lihat itu ijazah dibuat di Pramuka, dia harus buat laporan ke polisi. Biar polisi nanti yang memproses perkataan mulut dia benar nggak, gitu loh. Saya nggak ada urusan dengan polisi. Ini kan urusan bagaimana saya menginvestigasi, menjelajahi jejak langkah, bagaimana terbentuknya dokumen itu. Jadi kalau ini bukannya lagi apa? Ya, teman-teman, argumen mereka juga sangat-sangat luar biasa sekali, yang bersifat memfitnah atau yang bersifat menjatuhkan daripada Wapres dan juga Jokowi ini, karena tidak lama daripada gugatan ijazah Jokowi muncul lagi masalah baru ini, dan mudah-mudahan Wapres kita bisa menghadapi semua ini dengan kelapangdanaan dan juga selalu dilindungi Tuhan, ya teman-teman, karena sosok kepemimpinannya masyarakat selalu berada di belakangnya, teman-teman. Apakah dari waktu pernah saya bilang sakit politik? Jelas ini kan adanya sakit politik. Apalagi sekarang dia mengatasnamakan partai tertentu. Betul nggak? Bahwa dia menyatakan bahwa dia kader partai tertentu. Ya ini kan juga nggak pas dan nggak benar. Itulah yang sedang kita tunggu, apa ending dari ini semua ketika begitu banyak muncul terkait dengan gugatan-gugatan ijazah. Sepertinya Jokowi juga merasa bahwa ini bukan hanya dirinya yang disasar, tapi juga Gibran dan mungkin juga katanya Jan Etes cucunya. Ini adalah sesuatu yang dibaca, kok rasa-rasanya ada gerakan-gerakan yang dibaca tidak alamiah, tidak organik, tapi ada semacam orkestrasi yang sengaja untuk merusak kredensial dan reputasi Pak Jokowi sebagai orang yang pernah menjadi presiden di Republik Indonesia. Tapi itu tadi bagi saya, kalau bicara tentang orang besar, semua berspekulasi dan semua menduga-duga. Dan bahkan ada pihak yang sudah merasa dituduh dan sudah menyatakan itu tidak tepat dianggap sebagai sebuah backup. Tapi ketika menyebut ada backup, termasuk juga ada orang besar, pesannya sederhana. Orang besar itu tentu adalah semacam metafor dalam politik yang bisa ditafsirkan bahwa sebenarnya orang besar itu ya bukan hanya soal fisiknya yang besar, ya bisa saja adalah gerakan-gerakan besar, bisa saja ormas-ormas yang memiliki networking dan jejaring yang juga cukup layak untuk diperhitungkan, termasuk misalnya adalah mereka-mereka yang secara politik posisinya juga adalah posisi yang cukup penting. Itu kan yang diterka-terka oleh publik. Tapi sekali lagi, kalau sifatnya spekulatif, kalau sifatnya itu semacam tafsiran, ya tentu secara politik hanya meramaikan hukumnya juga. Nah itu tentunya masih dinamis, kita akan lihat seperti apa. Pendekatan yang juga yang tadi Mas sampaikan juga itu juga masih sangat dinamis. Apakah tentunya banyak sekali kan pendekatan hukum sekarang tidak harus melalui laporan polisi. Walaupun khusus yang ini memang kami lihat tidak ada cara lain, Mas. Karena Pak Jokowi sudah bertahun-tahun diam, bukannya membaik, ternyata makin parah. Rakyat juga berhak mendapatkan kebenaran, tidak disajikan oleh berita-berita atau informasi yang tidak benar, sehingga kami lihat khusus ini memang harus melalui laporan hukum seperti ini. Cuman kalau nanti ada... Ya, teman-teman, begitulah pendapat daripada komentator kita yang sangat luar biasa sekali, dan mudah-mudahan masalah yang mereka hadapi ini dapat cepat terselesaikan dan ada titik terangnya, karena udah lama dimulai dari ijazah Jokowi dan sampai ke kepemimpinan Wapres ini selalu ada orang yang ingin menjatuhkan atau kaum-kaum tertentu yang
ingin mengambil bagian, ingin menjatuhkan, memfitnah daripada kepemimpinan mereka ini, teman-teman. Dan berikut kita coba membaca tanggapan daripada komentator dari saudara kita Amelia yang mengatakan semoga Pak Jokowi mendapat keadilan. Komentar saudara kita lagi, saya juga bangga sama Gibran sama AHY. AHY Gibran aset bangsa katanya. Semoga kelak AHY nanti berpasangan dengan Gibran pasti menang. Ya, teman-teman, itu juga beberapa komentar yang sangat membangun dan sangat mendukung daripada kepemimpinan Wapres bersama dengan AHY. Ada lagi komentar ke saudara kita, semoga Pak Jokowi diberi kesehatan dan panjang umur. Dan lagi, semoga selalu diberikan kesabaran untuk keluarga daripada Wapres. Mas Wapres, yes katanya. Gibran, AHY, yes. Pertanyaan yang tajam dari hostnya, bukan seperti yang si Aiman hanya membela sepihak. Ya, teman-teman, itu beberapa tanggapan-tanggapan daripada komentator kita, dan mudah-mudahan teman-teman tidak melewatkan video-video berikutnya, dan supaya berita-berita ini dapat tersalurkan dengan teman-teman dan dapat dilihat oleh teman-teman secara langsung. Ya, teman-teman, sekian saja dulu pembahasan kita di video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.